Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi Mas Bro. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Kita akan bahas berita terbaru di Facebook saya. Kira-kira apa yang akan menjadi bahan bahasan hari ini? Oh, ini nih. Akan mendapatkan jaminan perlindungan baik nyawa, harta, kehormatan maupun agama mereka. Non muslim akan dipersilahkan beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing di tempat ibadahnya masing-masing dengan aman, dan nyawa non muslim pun akan dilindungi dengan baik dalam naungan khilafah. Sehingga kalau ada informasi beredar opini kalau khilafah ditegakkan dilarang nanti ke gereja, kalau khilafah ditegakkan semua orang Nasrani dipaksa sholat, itu adalah persepsi yang salah, menyesatkan dan berbahaya. Apalagi kalau ungkapannya disampaikan oleh pemimpin. Tentunya ini sangat berbahaya sekali dan mengganggu kerukunan antar umat beragama. Sekali lagi, jangan khawatir dengan khilafah, karena khilafah bukanlah ajaran yang terlarang, dan khilafah akan memberikan rahmat buat semua, muslim maupun non-muslim. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Pancasila itu sudah mutlak, Mas Bro. Sudah menjadi kesepakatan kita bersama. Sudah menjadi harga mati. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jangan pernah percaya kepada rayuan busuk orang-orang khilafah. Karena pergerakan mereka selama ini memang busuk, memang jahat, memang kurang ajar. Ahok tumbang karena orang-orang khilafah. Fitnah yang keji dari orang-orang khilafah. Hok Ratna Sarumpait itu digoreng oleh orang-orang khilafah. Hashtag 2019 ganti presiden, itu pun digoreng oleh orang-orang khilafah. Surat suara palsu 1 kontainer, itu pun hoax yang digoreng oleh orang-orang khilafah. Ustadz Tengku Zulkarnain, Ustadz Maher, Ustadz Haikal, Uas, mereka itu semua para pendukung khilafah yang beberapa tahun terakhir selalu tebar gibah, fitnah, hate speech, tebar kebencian, tebar kebohongan, tebar kebodohan, tebar ketololan. Begitu pula dengan Habib Bahar, Habib Rizik. Mereka bagaimana mengguncang negara ini, hampir-hampiran perang saudara. Para pendukung khilafah memang bajingan. Para pendukung khilafah memang penjahat. Kalian mungkin masih belum lupa bahwa orang-orang khilafah ini hatinya memang busuk, lisannya memang busuk, pikirannya memang busuk, perbuatannya memang busuk. Yang terakhir saja kita bisa melihat bagaimana seorang Habib Rizik menuduh Jokowi PKI, menuduh PDIP PKI. Begitu pula dengan orang-orang khilafahnya. Para pendukung Habib Riziknya memfitnah Jokowi PKI, memfitnah PDIP PKI, memfitnah kita semua ini PKI. Yang terbaru lagi, orang-orang khilafah FPI meneriakan yel-yel bahwa Jokowi ini adalah seekor binatang. Bahkan yang terbaru lagi, bendera PDIP disandingkan dengan PKI lalu dibakar dengan yel-yel, bakar bendera PKI. Saya yakin kalian semua tidak lupa. Jangan pernah biarkan
orang-orang jahat, bajingan memimpin di negeri ini. Saatnya kita hancurkan khilafah sehancur-hancurnya. Kalau PKI bisa hancur, kenapa khilafah tidak bisa kita hancurkan? Oke, kita lanjut dengan isu selanjutnya, bro. Nabi menjawab, ulama busuk, ulama yang bejat, ulama yang buruk, ulama yang busuk, ulama yang suka memutarbalikan ayat, yang mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Assalamualaikum. Kumpulan hoax. Ulama yang jahat itu ya jelas Habib Rizik Syihab, Tengku Zulkarnain, Ustadz Haikal, Ustadz Maher. Itu ulama jahat. Ulama-ulama khilafah itu jahat. Udah jelas nggak bisa ditawar-tawar lagi. Oke, ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Jadi isu PKI ini memang sengaja digulirkan oleh para kampret, oleh para kadrun. Mereka menuduh PKI, padahal PKI itu nggak ada. Mereka nyablon sendiri bendera PKI, mereka teriak-teriak sendiri PKI, mereka bakar sendiri benderanya. Ini pengakuan yang jujur dari Lanyala bahwa PKI itu sebetulnya nggak ada. Memang sengaja diada-adakan sebagai serangan politik kepada lawan politik. Jadi jelas ya, mereka yang teriak-teriak PKI saat ini itu memang PKI-nya. Ya apalagi kalau bukan orang-orang khilafah. Jadi mustahil lah rakyat Indonesia mau dipimpin oleh orang-orang khilafah. Mustahil rakyat Indonesia mau menggantikan Pancasila dengan khilafah. Kasihan bro, kasihan bro. Ini anak berprestasi yang tidak bisa lolos ke negeri karena persyaratan umur. Memang kurang ajar si Anies Baswedan ini. Terus menerus bikin kekacauan dan kekacauan lagi. Ingat rakyat Indonesia, 2024 coret nama Anies Baswedan dari ingatan kita, dari pikiran kita. Kita nggak boleh membiarkan bajingan seperti ini jadi presiden di Indonesia.
Kita nggak boleh membiarkan bajingan ini jadi calon presiden Indonesia. Kalau kita memilih bajingan seperti ini, berarti kita sama-sama bajingan. Kalau kita memilih penjahat seperti ini, berarti kita itu sama penjahat. Ala laknatullah ala dzalimin. Allah melaknat orang-orang jahat, Allah melaknat orang-orang yang zalim. Ingat, 2024 coret nama Anies Baswedan. Hari dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, awal-awal saya cuek aja. Saya tonton terus tulisan, loh kok ini menarik sekali. Itulah kesan pertama dengan Ustaz Nadi Hidayat. Kita tidak perlu satu organisasi, tidak perlu satu sekolah, tidak perlu satu guru, bertemu dalam satu titik, mukhlisin dalam itu. Mudah-mudahan titik itulah yang mempertemukan kita. Tidak aneh, bro. Orang-orang khilafah ngacak-ngacak sejarah. Orang-orang khilafah ngacak-ngacak Pancasila. Orang-orang khilafah ngacak-ngacak UUD 1945. Nggak aneh. Bahkan sekarang orang-orang khilafah mau ngacak-ngacak NU. Nggak aneh. Mereka mencoba bagaimana merayu agar NU mau mendukung khilafah. Setelah semua hinaan, cacian, fitnah, hoax yang orang-orang khilafah, yang UAS dan kawan-kawan, lakukan, saya yakin orang NU tidak akan terpengaruh, tidak akan terayu, karena memang khilafah itu bajingan, khilafah itu penjahat. Rekam jejak digital tidak bisa dihapuskan. Mau diperang. Wah, mana jaringannya nih? Ada Di Trisila dan Ekasila, ketuhanan Maha Esa mau diganti ketuhanan yang berkebudayaan. Dan ini sudah dibuat undang-undangnya, sudah diproses. Kalau itu terjadi, untuk apa itu terjadi? Untuk menangkap orang-orang yang protes ketika agama dibudayakan. 3 tahun yang lalu di Istana Negara sudah dibuat pembacaan ayat suci Al-Quran pada peringatan Isra dan Mi'raj resmi di Istana Negara. Yang baca Quran lagunya lagu Jawa. Betul? Kita protes seluruh Indonesia. Meskipun ada juga yang bela-bela dia, ulama-ulama ada juga yang bela-bela mereka. Tapi mereka tidak jadi membuat musabaqah tilawatil Quran lagu daerah seluruh Indonesia, dibatalkan. Sekarang mereka jengkel. Kita protes, dia nggak bisa tangkap kita karena nggak ada undang-undang. Saya khawatir undang-undang ini dibuat apa untuk apa. Nanti kalau mereka buat baca Quran lagu Jawa, baca Quran lagu keroncong, kita protes, kita ditangkap. Kalau undang-undang ini udah jadi, mau kita ditangkap. Ini undang-undang wajib ditolak, betul? Alhamdulillah, Majelis Ulama Indonesia seluruh Indonesia sepakat menolaknya. Tapi Muhammadiyah sepakat menolaknya. Tapi Fatwaul Anwar sepakat menolaknya. Tapi Nahdlatul Ulama NU juga menolak. Alhamdulillah, kita menolak apa terima? Menolak apa terima? Menolak apa terima? Mau Pancasila diganti gotong royong? Nanti nyanyinya gak enak. Eka sila, akulah pendukung. Ini aki-aki bau tanah, sukanya suuzon mulu. Aki-aki bau tanah, sukanya bikin hoax mulu. RUU HIP itu sudah ditandatangani oleh semua fraksi, oleh seluruh wakil rakyat. Artinya semuanya merupakan tanggung jawab
bersama wakil rakyat. Kalian nggak perlu was-was, nggak perlu cemas. Toh di sana ada Partai Keadilan Sejahtera yang ikut menyetujui RUU HIP. Ini baru rancangan, bros. Belum ada perdebatan, belum ada diskusi. Ini RUU HIP belum disahkan. Baru tahap pengajuan. Dalam sila keempat sudah jelas dinyatakan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Diskusi itu dilakukan oleh wakil rakyat dalam gedung DPR. Bukan diskusi dilakukan di jalan raya dengan demo. Ini namanya goblok dan tolol. Ustadz kunyuk seperti aki-aki pewat ini bukan ustadz. Ini bukan ustadz, mas bro. Ini setan ini. Allazi yuwaswisu fi sudurinas. Selalu menyebarkan kejahatan kepada manusia. Belum apa-apa sudah suudzon. Belum apa-apa sudah bikin fitnah. Belum apa-apa sudah bikin hoax. Apa dia tidak malu dengan pakaian kayak wali, tetapi hatinya setan, pemikirnya setan, perbuatannya kayak setan? Nauzubillah, summa nauzubillah. Berbicara masalah Ekasila, Trisila, Pancasila. Pancasila itu tidak dirubah. Tetapi untuk bisa kita memahami Pancasila, maka tentu saja Pancasila harus diperas menjadi Ekasila. Dari Ekasila ini bisa diperas lagi menjadi Ekasila. Dari Trisila menjadi Ekasila. Jadi inti dari Pancasila ini adalah gotong royong. Kalau bahasa kita saling asah, saling asih, saling asuh. Tidak ada perubahan Pancasila. Contoh, Al-Quran itu 6.666 ayat. Diperas menjadi 114 surat. Diperas menjadi 30 juz. Diperas lagi menjadi 7 ayat. Namanya induk Al-Quran. 7 ayat ini inti sari dari 6.666 ayat. Begitu pula dengan Ekasila, inti sari dari Pancasila. Begitu pula dengan Trisila, inti sari dari Pancasila. Nggak ada perubahan. Dasar hatinya sudah penuh kebencian, otaknya sudah penuh kebencian, maka lisannya pun mengeluarkan kebencian, dan kebencian. Orang kayak gini harusnya ditangkap. Kalau di zaman Soeharto orang kayaknya udah mampus, udah jadi bangke, mas bro. Bikin kekacauan. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Suka bikin kerusakan dan permusuhan. Berbicara masalah ketuhanan yang berkebudayaan, ini harus kalian lihat pidato Soekarno. Umat Islam gak usah berpakaian seperti orang Arab, tapi cukup memakai pakaian Nusantara. Yang penting hatinya Islam. Ajaran Islamnya ditegakkan dalam perilaku sehari-hari.
Karena Islam itu diturunkan bukan untuk merubah pakaian, tapi untuk merubah akhlak manusia. Kalian orang Jawa, pakailah pakaian Jawa, tetapi akhlaknya harus Islam. Kalian orang Padang, pakailah pakaian Padang, tetapi kalian akhlaknya harus Islam. Orang Aceh, orang Kalimantan, orang Papua, kalian pakailah pakaian adat kalian masing-masing, tetapi akhlak kalian yang ditonjolkan. Akhlakul karimah, akhlak yang sesuai dengan ajaran Islam. Ini maksudnya Tuhan berketuhanan dalam kebudayaan. Ketuhanan dalam kebudayaan. Pakaiannya Nusantara, tetapi akhlaknya Islam. Ya memang susah. Kalau orang-orang kayak si Tengku Zulkarnain ini susah. Kalau udah bajingan ya yang keluarnya bajingan. Kalau sudah penjahat memang keluarnya penjahat. Koplak bro. Sieun aing mah. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Ini adalah sebuah propaganda nakut-nakutin rakyat Indonesia. Orang-orang khilafah ini cuma berapa gelintir, tetapi propagandanya minta ampun mas bro. Belagunya kelewatan. Dikiranya rakyat Indonesia takut. Enggak mas bro, kita mah cuma ketawa-ketawa aja. Toh mereka ini disuruh ke Palestina nggak ada yang berangkat. Cuma gitu aja, bikin apa drama-drama nggak lucu gitu. So yes mujahidin, Palestina dibasmi oleh Israel, mana ada satupun yang berangkat, kan goblok. Oleh karena itu kepada pemerintah, coba deh lah diberantas nih orang-orang kayak gini. Menhan, bagaimana Pak Menhan ini negara semakin kacau, kok diam saja? Apa BIN tidak kerja, polisi tidak kerja, atau Menhan juga jangan-jangan tidak kerja? Kalau misalnya tidak kerja mundur aja lah. Gak punya alis jadi punya alis teman-teman, lihat ya. Gak punya alis jadi punya alis. Pasang bulu mata, oke. Ya. Sekarang ini dia ya, shaping nih ya, bikin hidungnya mancung. Jadi tirus banget pipinya sekarang. Ini bohong bro, ini bohong. Masa jadi artis dia? Tadi lo mbak-mbak ya sekarang. Waspadalah, waspadalah. Kita lihat nih. Nih ya, ini aslinya nih teman-teman. Kita lihat akan disulap jadi seperti apa. Iya, oke. Dari foundation
Dikasih concealer, matanya dikasih juga sekarang, eyeliner masuk, bulu mata masuk. Kita lihat semuanya. Contouring ya, contouring. Highlightnya bagus, lengkap. Pipi di highlight, hidung di highlight, dagu di highlight, jidat di highlight, semuanya di highlight. Jadi princess guys, hati-hati makanya kalau kenalan sama cewek. Wah, kebut bro, kebut. Oleh pelanggan PKI yang diterbitkan 2014. Berani-beraninya dia Ustaz. Ya, diterbitkan 2014 dan menurut pengakuan di buku ini bahwa data-data ini diperoleh dari Tiongkok. Para pemuda Muslim harus tahu bahwa gerakan PKI ini eksis sampai sekarang. Bahkan di dalam print PKI di Indonesia itu dari Soviet, Mas Bro, bukan dari Tiongkok. Muso itu menganut PKI Soviet. Kalau Aidit mungkin itu PKI dari Cina. PKI udah nggak ada, Mas Bro lah. Dikirain lu yang cari sendiri. Datanya berasal dari Tiongkok. Katanya ente anti Tiongkok. Kok nyari data di Tiongkok? Ente cari sendiri. Di Indonesia ini mana yang disebut PKI? Tunjukkan markasnya. Siapa orangnya? Kalau ketemu tangkap. Jangan cuma ngoceh, jangan cuma berdasarkan buku. Pakai fakta, Mas Bro, pakai fakta. Di mana markasnya, goblok? Bikin isu aja yang gak becus, tolol. Udah gak laku jualan isu PKI.